Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi bersama saya Ethos Energy Continuous Learning, channelnya para insinyur, channel yang keren dan mencerdaskan. Baik, baik kali ini kita kedatangan tamu Mas Haidar ya. Ini sudah lama kita kontak-kontak mencari waktu yang sesuai antara Mas Haidar dan saya sendiri ya. Nah, kayaknya Mas Haidar nih sibuk ya dengan kegiatan aktivitasnya, jadi agak sulit nih mencari-cari waktu yang pas ini untuk bisa mewawancarai Mas Haidar ini. Mas Haidar nih sebagai seorang insinyur elektrikal yang sudah banyak pengalaman ya, kalau saya lihat track recordnya tuh boleh share sama kita gitu. Oke, Mas Haidar boleh memperkenalkan diri dulu Mas Haidar ke kami, silakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan ya, nama saya Haidar Ismail. Pekerjaan saat ini seperti tadi sampaikan electrical engineer. Meskipun demikian, memang karena kita kerja di perusahaan yang posisinya memang berubah-ubah ya, menyesuaikan dengan kebutuhan. Nanti pengalaman saya di electrical engineering ini sudah mungkin sudah 12 tahun lah ya, 12 tahun. Saya rasa sih cukup banyak dan selama berkarir ya sebagai electrical engineer selama ini banyak pekerjaan atau proyek yang dilakukan lah. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit insight lah kepada nanti teman-teman sekalian. Ini sudah di atas 10 tahun ya, udah luar biasa pengalamannya, tentu sudah banyak proyek-proyek yang dikerjakan gitu ya. Tentu dengan ada modal kita dari kampus, keilmuannya, kemudian diasah dengan pengalaman lapangan, dunia real, tentu makin tajam ya sense of seorang insinyur ya. Oke, Mas Haidar, ini mungkin teman-teman follower Ethos Energy, saya yakin dan percaya mereka itu pengen tahu sih kerjaan seorang electrical engineer itu ngapain gitu di dunia project. Boleh diceritakan? Baik, oke, mungkin kalau bayangan teman-teman ketika mendengar electrical engineer atau teknik listrik lah mungkin yang umumnya bagi perusahaan itu, kalau kita bercandanya nih, seringnya kerjanya ganti lampu, pasang kabel, seperti itu ya. Tapi sebenarnya tidak sebatas itu tidak hanya sekedar, memang kalau pekerjaan mungkin ada sih kita mengganti lampu atau memasang kabel, cuma in term of dunia engineering, engineering khususnya, sebenarnya banyak hal lain yang dapat kita lakukan. Secara garis umum sih yang kita lakukan adalah meng-create sistem power, menciptakan suatu sistem ketenaga listrikan, bisa untuk masyarakat ataupun untuk perusahaan. Memang kalau di dunia tenaga listrik ini, kalau di Indonesia sih saya rasa orang-orang langsung menujunya ke PLN ya. Iya. Rasa nggak ada koneksi lain selain ke PLN. Mungkin kalau pertama kali kita mendengar electrical engineer, bayangan kita langsung terkonek ke PLN, selalu lulus. Iya. Dan itu pasti pikiran utama. Cuma sebenarnya nggak juga sih, karena di dalam dunia pekerjaan itu banyak sekali yang membutuhkan listrik, terutama di perusahaan-perusahaan oil gas company, perusahaan-perusahaan manufaktur, dan perusahaan-perusahaan lainnya. Jadi jika teman-teman ini tertarik, khususnya untuk subscriber dan viewer dari Ethos ya, jadi jika tertarik belajar mengenai electrical engineering, lapangan kerjanya ya memang yang paling banyak PLN. Yang kedua, lapangan kerjanya di perusahaan-perusahaan manufaktur, atau ketiga adalah perusahaan engineering. Kalau engineering di sini sih banyak yang kita terkenal di Indonesia, BUMN ya, rekayasa industri yang terkenal, maupun banyak lagi perusahaan engineering di swasta. Seperti itu mungkin gambaran singkatnya dulu ya. Iya. Jadi gambarannya
gambaran simpelnya kalau candaan kita masang lampu lah ya. Pasang lampu di rumah, kabel-kabel gitu ya, kemudian memasang stop kontak kayak simpel sekali kalau kita lihat yang di rumah ya. Padahal kalau di dunia kerja saya yakin ini banyak sekali requirement spesifikasi yang perlu dikuasai ya. Tidak sesimpel seperti yang di rumah ya. Kalau kita masang kabel di rumah, masang lampu di rumah itu sembarang kabel aja, pokoknya kabel kan ya, penting nyala lampunya gitu kan. Tapi di dunia keinsinyuran yang proyeknya kompleks seperti membangun sebuah power plant tentu harus melakukan perhitungan seperti kabel, kemudian perhitungan sistem proteksinya seperti apa. Kalau di rumah kita kalau ada short itu kan CP-nya turun ya, circuit breaker-nya turun. Itu yang sangat simpel sekali kan, itu sudah dari settingan dari PLN kan. Tapi kalau di sistem pembangkit listrik atau di industri-industri yang besar itu kan banyak sekali equipment-nya ya, dan sangat mahal-mahal kayak barang-barangnya. Nah, kalau di dunia industri seperti di pembangkit listrik atau di industri oil and gas itu kira-kira apa saja yang dikerjain sebagai seorang electrical engineer itu? Apakah ada desain juga, merancang, memasang atau bagaimana? Baik, mungkin kalau bisa saya berikan gambaran ya, di dalam dunia engineering ini ada beberapa bidang yang bisa kita masuki. Ya. Mungkin kalau jadi sekedar bayangkan aja untuk pada viewers tercinta. Jadi yang pertama mungkin bergerak di bidang engineering, kita masuk ke bidang engineering. Engineering adalah desain. Kita menciptakan desain. Kalau dalam hal ini electrical engineering ya kita menciptakan suatu sistem power listrik. Jadi bisa menyalurkan listrik dari hulu ke hilir, misalnya seperti itu. Yang kedua, kita bisa juga berkarir sebagai project ya. Project ini adalah sifatnya eksekutor. Jadi setelah desain itu dibuat oleh teman-teman engineering, itu ketika di create atau diinstal atau di construction di lapangan, nah itu ada hanya project engineer. Kalau dalam project listrik kan ya project engineer untuk electrical lah, seperti itu. Atau nanti juga bisa lebih ke bidang berkarir sebagai di maintenance, suatu perusahaan manufaktur ya. Atau di belakang juga ada sih harusnya maintenance ya, itu pekerjaannya adalah troubleshooting apa? Troubleshooting ketika terjadi gangguan, membuat RCA resource analysis, misalkan ada gangguan terjadi hubungan singkat atau gangguan kelistrikan lainnya yang mana nanti bisa banyaklah terjadi gangguan, itu kita cari penyebabnya seperti apa, gimana akar permasalahannya, itu sifatnya analisis. Atau mungkin kalau di beberapa perusahaan yang concern dengan kelistrikan, di sana ada tim analisis atau tim reliability lah istilahnya, untuk mengevaluasi lebih dalam kehandalan kelistrikan di suatu perusahaannya. Jadi menurut saya sih sebenarnya cukup luas, dan itu bisa masuk ke mana saja kalau di dunia electrical engineering ini. Jadi kalau tadi ada tadi kan sudah saya ceritakan, ada engineering yaitu terkait desain, ada project execution ya, project engineer atau execution, ada maintenance, lalu ada analysis. Mungkin itu kalau di dunia pekerjaan ya, meskipun selain itu memang banyak lagi lah, mungkin kalau memang tertarik ya ada peneliti atau mau dosen dan sebagainya. Tapi kalau untuk dunia industri, saya rasa gambarannya seperti itu. Itu pun kalau misalkan di suatu perusahaan memang misalkan engineer tadi ada electrical, itu mungkin bisa dibagi menjadi macam-macam. Kalau memang perusahaannya cukup ini ya concern ya, misalkan ada guard window, itu ada substation engineer sendiri. Ada misalkan sistem distribusi artinya mengalirkan listrik ke load, itu ada distribution engineer. Ya sebenarnya cukup bermacam-macam dan variatif. Saya rasa ini tergantung dengan perusahaannya ya. Tapi secara garis besar kalau kita di engineer, kita lebih memanfaatkan dunia keilmuan kita untuk yang pertama pastinya mendesain ya. Intinya adalah mendesain dan membuat analisis, evaluasi, dan troubleshooting. Secara garis besarnya seperti itu. Kalau boleh saya ceritakan ini, saya kebetulan ini bekerja sebagian besar selama 12 tahun. Saya sebagian besar bekerja di bidang desain atau masuk ke engineering di tempat saya. Yaitu untuk mendesain suatu sistem tenaga listrik yang dari hulu ke hilir. Artinya
Kalau di suatu perusahaan itu bisa dari pembangkit ataupun dari PLN. Dalam satu desain itu yang banyak yang perlu kita perhatikan. Jadi tidak hanya sekedar mendesain sembarang ya, misalnya narik kabel atau masang lampu secara sembarangan, tidak, karena itu ada standarnya. Bahkan sebenarnya lampu sendiri itu sebenarnya kalau di dunia industri juga ada standarnya. Akan dipasang di pelabuhan atau di area-area yang berbahaya, hazardous. Itu juga ada standarnya ternyata. Jadi memang tidak apa istilahnya, tidak cukup sederhana itu. Dan itu semuanya cukup menarik lah jika dipelajari. Dan dalam desain itu memang banyak hal yang perlu kita pertimbangkan. Tapi kalau di dalam nanti di kerja, yang pertama yang perlu kita nomor satu di pikiran kita adalah safety. Iya. Terutama ini lagi dunia electrical engineer ya, tenaga listrik. Karena kalau listrik ini kan kalau boleh kita bilang ini goib lah. Listrik kan nggak bisa dilihat. Iya. Itu juga tidak bisa begitu kelihatan. Kita melihat mati kita bisa melihat detail kan. Iya. Makanya safety adalah satu yang paling penting. Memang di benak kita ini ingin menjadi seorang desainer ataupun bukannya desainer aja ya, saya rasa semua pekerjaan terutama di bidang listrik kita harus benar-benar paham mengenai safety. Karena ya itu tadi, karena listrik ini barang goib, tidak bisa kita lihat dengan setengah mata. Iya, ini sangat menarik sekali nih dunia listrik nih. Saya sampai pori-pori saya nih ketika itu keringat dingin saya kan. Ketika bilang ilmu electrical nih ilmu goib ya. Dilihat tidak nampak, tapi kalau ketika dia muncul tuh bisa mematikan gitu. Ya, ini seorang engineer itu memang ketika udah bicara safety, keselamatan kerja itu udah sangat udah langsung keringat dingin gitu ya. Karena ketika ada suatu kejadian itu misalnya ada fatality atau kecelakaan kerja, itu memang betul-betul nama baik kita yang dipertaruhkan ya sebagai seorang insinyur ya. Insinyur itu kan ada kode etiknya, kan ada mengimplementasikan ilmu kita untuk kemaslahatan masyarakat ya, dan tidak membahayakan ya, itu ya bisa dipakai dengan baik ya. Nah ketika kita sudah mulai berpikir keselamatan kerja, tentu keselamatan kerja yang mendalam tentunya ya di bidang listrik itu, bagaimana listrik itu supaya sistem proteksinya, sistem bekerja dengan baik sehingga bisa mencegah terjadinya kecelakaan pada manusia, pada peralatan, pada lingkungan gitu ya. Kita tahu nih listrik ini adalah ilmu insinyur yang futuristik lah ya. Maksud saya kedepannya listrik akan makin besar peluangnya kalau saya lihat ya, karena semua peralatan tuh sudah mulai elektrifikasi gitu kan, mulai dari sepeda listrik, motor listrik, mobil listrik ya kan. Kemudian peralatan tuh udah banyak, semua jadi kalau bisa combustion itu udah engine tuh bisa dikurangin gitu ya, dimana tuh emisi sangat banyak ya. Nah ini saya melihat nih peluang untuk electrical engineer ini ke depan akan semakin besar ya. Gimana menurut Mas Haidar ini sebagai ini peluang berkarir di bidang keinsinyuran yang spesifik di bidang listrik itu gimana? Kalau saya melihat sih ke depan nih makin besar peluangnya. Betul. Ya betul Pak Emil ini. Jadi kalau semakin besar kita kan isunya sekarang yang ramai adalah energi terbarukan ya. Energi terbarukan, renewable energy dari awal dari pembangkitan bahkan mungkin sampai ke hilir itu kan kita sudah mulai beralih ke renewable energy. Dan kalau kita ngomong perubahan kelistrikan yang dari konvensional, misalnya pembangkit konvensional atau batu bara atau yang lainnya berubah ke renewable energy, itu secara sistem sangat berbeda karena posisi dari melihat dari posisinya saja berbeda. Kalau pembangkit konvensional dia posisinya benar-benar di hulu. Tapi kalau pembangkit renewable energy itu posisinya mendekati beban. Dengan basic konsep yang demikian aja artinya membutuhkan keterampilan atau knowledge yang khusus sebenarnya untuk renewable energy ini. Nah, seperti itu. Cuma ini kalau menurut saya ini terlepas itu ya, saya punya pendapat pribadi sendiri sih tentang renewable energy ini sebenarnya. Nah, kalau menurut saya perhatikan ini pendapat pribadi, jadi saya disclaimer dulu nih. Jadi menurut saya sih renewable energy kalau di Indonesia memang caranya cukup berkembang. Cuma
memang ada batasan-batasan, yaitu regulasi-regulasi pun apa istilahnya, eee, keinginan dari kebijakan dari pemerintah itu yang sangat berpengaruh. Kalau saya amati sih ini angkat-angkatnya renewable energy di Indonesia sebenarnya sudah sejak 10 tahun yang lalu nih sebenarnya. Memang kalau sampai sekarang pun kelihatannya masih kurang inilah, kurang keren lah jika dibandingkan dengan, misalkan negara lain misalkan. Nah itu sih, itu menurut saya sih bisa menjadi pertimbangan. Memang kalau renewable energy memang di future dan jadi kita bisa bisa belajar mengenai hal itu, tapi jangan khawatir lah kalau memang, viewers dari Ethos Energy ini sebenarnya bisa mempelajari karena itu bagian dari, pembangkitan nih. Pembangkitan, mohon maaf ini ada bagian dari pembangkitan, dan itu juga tidak melulu tentang listrik. Kalau renewable energy tidak melulu tentang listrik. Sebenarnya kita belajar tentang ada kimianya, bagaimana misalkan PLTS dia merubah, sinar itu menjadi, listrik dengan, istilahnya PV, photovoltaik itu dia merubah sinar listrik menjadi sinar matahari menjadi sinar listrik. Jadi kita memang perlu belajar yang lain. Jadi kalau menurut saya, ke depannya meskipun kita electrical engineer atau saya rasa suruh engineering apalah, segala macam engineering saya rasa tidak perlu terutat dengan, main knowledge-nya ya. Karena di praktikal itu semuanya akan saling terkait nanti. Seperti misalkan renewable energy ini sebenarnya. Jadi seperti itu, tapi jangan khawatir kalau menurut saya sih selama masih kuliah atau belajar yang perlu biasa ini adalah rasa ingin tahu. Ingin tahu, curious. Misalkan nanti ke depan nggak tahu kita 10 tahun lagi apa perkembangan yang terbaru ya. Kalau kita mempunyai rasa curious, rasa ingin tahu, rasa ingin mencari tahu, ya kita akan terus mengikuti perkembangan itu. Artinya kita terus belajar. Jadi kita istilahnya sebagai seorang engineer itu selalu up to date lah terhadap knowledge. Saya rasa sih itu yang penting ya jika tidak hanya ketika nanti kita terjun di pekerjaan, dan itu sih harus biasa menurut saya pada waktu masa kuliah, rasa curious itu. Karena kalau sudah kerja itu nanti kita akan kerja ini kan operasional sekali ya, maksudnya sangat kalau kita kerja kan kebanyakan ngikut SOP dan sebagainya. Jadi rasa itu sih jarang sekali akan kita bentuk lagi. Rasa curious itu kalau sudah kita kerja sehari-hari, ya sudah biasanya mengikut flow aja. Tapi kalau kita memang dari awal punya keinginan untuk rasa ingin tahu, sudah terbentuk dalam diri kita rasa ingin tahu, ya sampai kapanpun kita akan semangat untuk belajar. Ya, jadi menurut saya seperti itu sih tadi. Ini sedikit disclaimer dulu tadi ya di depan. Ya. Ini ya itu tips yang sangat relevan lah ya untuk seorang calon insinyur ya. Dia harus ada rasa curiosity ya. Curiosity, pengen tahu gitu ya. Jadi ketika sudah selesai pun di dunia kampus, dia jangan berhenti belajar gitu ya, saya saja sampai sekarang nih masih ikut training online itu ya, belajar terus walaupun saya sudah 18 tahun pengalaman, tapi saya selalu update pengetahuan dengan ikut training terus ya. Jadi memang rasa curiosity itu harus ditanamkan ya, harus ini dalam diri kita supaya kita bisa tidak ketinggalan ya, ketika ada project baru atau teknologi baru kita bisa nyambung gitu dan kita bisa mengerjakannya gitu ya. Betul. Memang ini istilahnya sebagai seorang engineer kita harus selalu up to date. Kalau kita tidak punya rasa itu, kita nggak bisa up to date. Nah apalagi nanti kalau kerja ya kita sudah terbiasa dengan flow kerja, ya sudah menggunakan SOP. Ya. Jadi selain bekerja sesuai bidang kita, dikuatkan bidang kita itu ya, di bidang electrical kita ambil training terkait electrical ya, untuk mempertajam lah itu ya dari orang-orang yang sudah expert gitu kan. Misalnya seperti Mas Haidar tentu banyak juga ngambil training untuk memperkuat kompetensinya kan. Jadi ketika mengerjakan proyek yang misalnya sistem transmisi Jawa Bali ya, itu kan sangat kritikal sekali ya. Misalnya kalau tidak di training oleh orang yang berpengalaman, ketika ada trip satu permasalahan di suatu plan misalnya, sehingga
tidak mematikan seluruh Jawa Bali. Kapan tuh kejadiannya tuh ya? Jadi perlu insinyur-insinyur yang sangat berkompeten, ya insinyur elektrikal yang berkompeten untuk mendesain, kemudian maintenance, apa gitu. Gimana menurut Mas Haidar nih? Kejadian berapa tahun lalu ya? 3 tahun lalu ya? Ya 3 tahun lalu 2019. Betul. Ya memang kita membutuhkan insinyur-insinyur berkompeten lah. Dan kompetensi kan bisa didapatkan dari nulis maupun dari praktek ya. Ya. Kalau dalam dunia desain sendiri memang khususnya untuk desain sendiri memang kita lebih banyak menuangkan dalam menulis apa yang kita tahu mengenai listrikan, misalkan bagaimana caranya tadi ya supaya melakukan listrik. Meskipun demikian kita harus tahu, kalau saya sih istilahnya menyebutkan black hole-nya ya. Dalam desain itu kadang-kadang kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Jadi ya memang pengalaman sih sebenarnya yang bisa membantu. Akhirnya semakin banyak kita bekerja, semakin banyak kita kalau dalam desain ya, semakin banyak kita mendesain, nanti akan kita semakin tahu misalkan lubang-lubang, atau semakin banyak kita bekerja melihat lapangan, kita ingin tahu bagaimana realnya dalam desain yang baik seperti apa, yang bisa memuaskan user atau yang bisa mencegah suatu bencana atau misalkan kegagalan lah. Dan itu sih yang pertama bisa didapatkan dari pengalaman ataupun bisa didapatkan dari belajar. Belajar ini bukan berarti maksud saya membaca buku ya, membaca buku kuliah, tapi juga membaca dari dokumen-dokumen di masa lalu. Dokumen masa lalu misalkan ini ada suatu kejadian penyebab asal muasalnya seperti apa, lalu runtutannya kronologisnya seperti apa, atau apakah ada RCA-nya, itu juga bisa dilakukan seperti itu. Jadi kita mendapatkan pengetahuan dari dokumen masa lalu. Iya. Itu jika memang ada sih cukup bagus ya. Cuma kalau di Indonesia sih kelemahannya di Indonesia saya rasa dokumentasi kita kurang begitu bagus ya. Jadi kalau ini hal itu sih tidak bisa tidak banyak sih kita lakukan. Makanya kebanyakan kalau kita ingin cari referensi yang dari luar negeri, kan kalau ingin pengalaman masa lalu. Tapi demikian memang kita pada intinya kita membutuhkan kompetensi dapatkan dari belajar dari kuliah ataupun belajar dari pengalaman masa lalu atau praktek atau kita mendapatkan experience. Nah kalau untuk experience ini kalau menurut saya ini kan sekarang kita kan sekarang berada di dunia dalam mengejar kecepatan. Ya, dan itu juga berlaku untuk di dalam pekerjaan ataupun belajar. Kalau menurut saya bekerja itu juga adalah belajar, sudah never ending tadi. Dengan basic curiosity yang kita punya, kita setiap hari belajar di dalam pekerjaan sebenarnya. Karena meskipun nanti kita kuliah, kita setelah kerja pun kita harus mempelajari hal yang baru, karena tidak semua yang kita pelajari itu di dunia kerja itu ada gitu. Mungkin kalau dari dosen ya, saya rasa kalau dari dosen itu 90% lah. Karena kita kuliah, dunia dosen pasti dimanfaatkan. Tapi kalau di dunia pekerjaan yang lain itu paling hanya, kalau menurut saya sih hanya 70%. Sisanya 70% itu misalkan kita berkarir di engineering ya. Tapi kalau di lain itu ya mungkin bisa di bawah 50% kalau menurut saya. Jadi istilahnya itu yang memaksa kita untuk belajar di dalam dunia pekerjaan, mencari tahu, mencari rasa ingin tahu. Itu yang penting, bahwa dalam bekerja pun kita harus belajar. Dan dalam pekerjaan nanti sebenarnya menemukan mentor atau atasan yang mengerti itu memang menurut saya, kalau menurut saya sih penting dan krusial ya. Jadi mudah-mudahan nanti viewers Setos ini jika dalam mencari pekerjaan bisa menemukan atasan atau mentor yang bisa memberikan ruang untuk belajar. Belajar pokoknya sebenarnya kan kita semakin banyak kesalahan kan semakin banyak belajar. Nah itu salah satu contoh. Jika kita bisa menemukan atasan yang bisa memberikan ruang kita untuk memberikan kesalahan, itu sih saya rasa mudah-mudahan harusnya cukup disyukuri ya. Dengan kita bisa belajar. Iya. Salah, semakin banyak salah kita tahu salahnya di mana. Tapi yang penting kita segera untuk membetulkan. Kalau saya sih selama ini memang staff atau teman-teman baru yang masuk pekerjaan itu, kalau saya menjadi mentor misalkan, ya kalau masuk kerja segera salah aja, jangan takut salah, segera salah, bisa saya segera teliti,
tapi segera tolong dibetulkan. Jadi proses belajar itu biar semakin cepat salah, semakin cepat kita tahu mana yang benar. Oke. Ya, tadi yang poin yang saya menarik tadi, poinnya tadi, Mas Haidar kan banyak di engineering ya, berkarir di engineering. Boleh disebutkan contoh-contoh dari produk engineeringnya itu seperti apakah? Apakah ada gambar, apakah ada spesifikasi, apakah ada dan lain sebagainya ya? Deliverable istilahnya apa itu? Apa saja yang jadi outputnya gitu? Ya, gitu saja kalau di dalam engineering atau desain itu produknya secara sederhana bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama dokumen, yang kedua adalah dokumen itu kalau dalam engineering adalah dokumen spesifikasi. Intinya setiap kontraktor yang nanti akan mengerjakan harus mengerjakan sesuai dokumen itu. Ataupun dokumen yang sifatnya datasheet atau detail dari barang yang akan dipasang atau yang akan dipilih. Jadi misalkan, ini contoh aja ya, misalkan kabel ini kita bayangkan ya sederhana lah gitu ya, kabel kayak di rumah-rumah bentuknya seperti itu ya, kita tahu semua isinya tembaga dan sebagainya. Tapi kalau di dalam dunia industri ternyata tidak sederhana itu. Misalkan outernya itu materialnya apa, konduktornya itu terbuat dari apa, tembaga atau aluminium, lengkap dengan armor atau shield atau tidak, lalu isinya berapa, konduktor. Itulah artinya semakin kita mempelajari, semakin kita tahu, semakin kita bisa mendetailkan barang yang kita beli. Contohnya paling gampang kalau saya boleh analogikan, misalnya kita mau beli mobil nih. Kalau kita tidak tahu mobil kan kita pesennya apa, saya mau beli mobil roda 4 buatan Jepang. Lalu bayangan kita ya mungkin mereknya Toyota atau Nissan dan sebagainya. Tapi bisa juga kalau cuma kita mengucapkan seperti itu, nanti yang keluar Toyota Kijang tahun 90. Nah, bisa juga seperti itu. Nah, makanya kalau di dalam dokumen itu memang kita harus mendetail. Semakin kita tahu apa yang mau kita beli, kita bisa merinci kebutuhan itu sesuai dengan kebutuhan. Itu secara garis besar ya untuk dokumen. Jadi ini semua untuk peralatan listrik yang dibeli atau akan dipasang itu kita buat data sheet lah istilahnya. Jadi kelengkapan satu peralatan itu apa aja, jangan sampai keliru ya. Kalau keliru ada dua kemungkinan sebenarnya, ada overspec ataupun underspec. Overspec itu artinya kita rugi secara money, secara uang, kita membeli sesuatu yang tidak diperlukan. Underspec secara spesifikasi, jadi jika dipasang bisa gagal. Memang itu seorang engineer memang jadi harus tetap berpikir efisien. Jadi efisien itu kalau menurut saya worth to money ya. Memang kalau nanti kita bekerja pasti ada budget tertentu yang disediakan oleh perusahaan. Kita tidak bisa memang yang menentukan banyak dalam budget itu, memang yang menentukan banyak unit. Tapi terkadang kita dihadapkan pada dalam situasi kita harus memanfaatkan budget yang ada. Jadi misalkan kita mau beli contohnya trafo itu range harganya dari antara mungkin ya katakanlah 100 juta sampai 1 miliar ada sebenarnya. Cuma ketika kita uang 500 juta misalkan, dipilih trafo yang seperti apa, seperti itu kan nanti engineer nanti akan ya. Lalu yang kedua adalah drawing. Ya, jadi setelah dokumen ya, kedua adalah drawing. Drawing ini gambar-gambar lah. Jadi istilahnya kalau ini kan mohon maaf ini kan buat ini. Jadi drawing ini dalam dunia desain ini kan setelah tadi dokumen itu unsurkan spesifikasi ya. Kalau drawing itu mungkin lebih ke arah penempatan, bayangan orang bagaimana cara meletakkan wujud nanti seperti apa bentuknya dan seperti itu. Jadi orang nanti ketika desain itu kita lemparkan ke eksekutor atau ke project yang memasang atau mengkonstruksi, si konstruktor itu tahu bayangan, oh nanti ini misalkan trafo ini dipasang di sini, hadapnya ke sini, oh ini ada tangkinya dan sebagainya. Atau misalkan satu kabel misalkan dipasang digali di dalam tanah. Nah, misalkan di dalam gambar itu kita kasih gambar keterangan, oh ini kalau dalam masang kabel ini bawahnya berupa pasir atau di atas ada batu bata. Jadi istilahnya gambar itu melengkapi suatu desain.
Terutama kalau gambar karena manusia ini makhluk virtual ya, visual virtual. Iya, iya. Ya, jadi lebih karena kalau lihat gambar itu, oh seperti ini ternyata jalurnya, oh seperti ini. Jadi apa yang dituangkan di dokumen yang tidak bisa ditulis digambarkan bentuknya di dokumen, dituangkan di dalam gambar. Jadi nanti kalau dalam satu desain ya dua itu dokumen dan drawing itu keduanya saling melengkapi. Iya, 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 iya. Jadi peran engineer ini sangat menentukan ya dalam kesuksesan sebuah project ya. Dari sisi teknis kita mesti siapkan spesifikasi, kalkulasi ya, perhitungan dengan basic ilmu yang sudah kita dapatkan di kampus dan juga standar-standar ya. Tentu hitungan-hitungan itu ada standar-standar yang mesti kita penuhi gitu ya. Jadi apa yang outputnya itu jadi bisa ada asuransinya lah ya. Jadi proven gitu. Itu yang juga sangat penting ya. Untuk seorang insinyur juga kalkulasi itu menggunakan kalkulasi yang sudah standar gitu. Benar nggak gitu ya? Ada telurnya, misalnya rumusnya ada standarnya. Kalau PLN tuh SPLN ya, standar PLN, atau juga setahu saya sih ya. Juga mungkin ada standar-standar internasional ya yang mesti dipenuhi oleh yang standar internasional tuh mesti dikuasai juga ya sama insinyur ya, gitu ya, Mas. Betul. Kalau di dalam perhitungan itu ada standarnya. Kalau di dalam dunia electrical engineer kita kalau ada beberapa mazhab sih kalau di dunia electrical engineer ini, beberapa mazhab ya. Yang pertama mazhab Amerika, ada mazhab ya. Mazhab Amerika itu standarnya namanya NEMA. Terus dua standar Eropa, kita lebih ngomong ke IC biasanya. Lalu kalau di Indonesia ini adalah standar Jepang, mungkin kita ngomong ke GIS. Yang terakhir ini standar yang cukup umum akhir-akhir ini yaitu standar Cina, itu GB. Cuma Cina karena bahasanya betul ke Cina sih, meskipun sudah mulai ada cuma cukup jarang. Memang semuanya itu ada perhitungan dan mazhab-mazhabnya tersendiri. Dan memang kalau kita dalam bekerja memang paling seorang engineer harus mengikuti sesuai standar karena memang itu basicnya. Artinya dalam pekerjaan itu menjadi suatu yang dipertanggungjawabkan. Karena namanya standar itu kan sebenarnya menentukan kualitas minimum suatu pekerjaan kan seperti itu. Ya kalau kita ikut standar ya berarti pekerjaanmu artinya ya lolos lah. Suatu kualitas itu pasti lolos. Oh ya, satu lagi standar Indonesia kalau di dunia listrik itu UIL lah. UIL itu cukup umum di dunia tenaga listrik. Lalu ada betul kalau di PLN sendiri punya standarnya SPLN. Meskipun saya lihat SPLN itu juga apa istilahnya gabungan dari beberapa standar internasional yang ada. Jadi benar kalau katakan kita harus mengetahui standar-standar ya. Jadi kalau memang dari masa kuliah sih minimum kita tahu dulu lah beberapa standar yang cukup umum misalkan dipakai di dunia industri. Contohnya kalau saya berikan contoh aja, contohnya kalau motor itu ada IC, standar IC ataupun NEMA. Terakhir juga sama, standar IC ataupun NEMA, dan itu perhitungannya ada yang berbeda. Terutama Amerika dan Eropa ini seringnya berbeda cara perhitungan standarnya, dan itu juga menarik juga untuk kita cari jangan sampai salah pilih. Ini untuk misalkan trafo ya, trafo kalau NEMA itu itu kapasitas itu didapatkan dari output. Tapi kalau trafo IC itu kapasitas itu input, artinya dia di dalam kapasitas itu berhitung rugi-rugi. Nah contohnya seperti itulah. Tapi jangan sampai kita kalkulasi atau salah tanggap dengan suatu standar. Selain itu kalau dalam pekerjaan kita selain standar yang tadi yang sudah disebutkan ya, jadi kita juga ada ini disclaimer dulu juga nih sebelumnya. Dalam satu pekerjaan itu kita juga punya standar pekerjaan sendiri, dalam artian kalau kita misalkan diminta cepat, kita tidak memungkiri kadang-kadang oleh perusahaan atau oleh atasan gitu kita diminta untuk desain yang cepat. Ayo besok dikumpulkan pekerjaannya. Itu berbeda ketika kita maksud saya pekerjaan itu diminta dalam waktu yang cukup misalkan cukup proper lah untuk kita melakukan perhitungan. Nah itu perhitungannya juga berbeda. Jadi suatu perhitungan itu kadang kalau kita ingin
lebih kompleks atau lebih detail, kita saya boleh bilang mendekati ke arah perhitungan yang diajarkan di dunia kuliah. Iya. Tapi Ya. kalau kita dituntut cepat, kita lebih mengarah ke perhitungan-perhitungan yang berlaku praktis. Iya. Bahkan ya tidak perlu detail-detail lah perhitungannya. Ada beberapa yang bisa kita abaikan sebagai untuk cepatnya atau sebagainya. Yang penting itu nanti perhitungannya dapat dipertanggungjawabkan. Iya. Kan ya, dan dari ini pun sebenarnya kalau ingin cepat sih sekarang udah banyak juga di internet lah, Excel gitu, spreadsheet perhitungan yang membantu untuk perhitungan juga banyak, maupun perhitungan detail, perhitungan yang cepat itu juga banyak, dan itu juga bisa untuk dimanfaatkan di dalam pekerjaan. Iya. Oke, sangat detail sekali pembicaraan kita malam ini tentang kegiatan Mas Haidar ya, sebagai seorang insinyur elektrikal yang sudah banyak pengalaman ya, saya lihat ya. Banyak pengalaman ya saya lihat dari sisi engineering ya, mempersiapkan desain-desain, spesifikasi. Ini tentu butuh perjuangan yang nggak mudah juga ya, butuh effort ya. Dan juga tadi kata kuncinya saya lihat curiosity ya, curious ya, kita mesti curious ya. Jadi teman-teman subscriber Ethos Energy, jangan lupa ya, kita harus tetap curious ya, harus rasa ingin tahu. Jangan sampai cepat berpuas tahu sesuatu udah sampai berhenti di situ, tapi tetaplah belajar terus-menerus ya. Jangan sampai kita berpuas diri ya. Ya kira-kira apa nih tantangan sebagai seorang insinyur elektrikal? Tantangan atau hal yang sulit dilakukan dan bisa dihadapi dengan baik gitu ya? Ya, tantangan yang dihadapi kalau menurut saya memang kita harus mengikuti teknologi yang ada ya, itu bukan suatu tantangan ya. Memang kalau menurut saya kalau dunia listrik sendiri perkembangannya teknologi menurut saya cukup lambat, tidak seperti skala dunia teknik elektronik, seperti IT, tidak seperti dunia telekomunikasi atau dunia elektronik. Kalau dunia listrik atau teknik tenaga menurut saya memang cukup lambat. Cuma seperti yang sudah kita diskusikan di awal tadi ya, sekarang mungkin dalam 30 tahun ke depan adalah dunia akan beralih ke renewable energy, dan itu kalau saya lihat sih memang sekarang dunia kuliah memang sudah mulai diajari. Cuma kalau saya rasa sih, kalau saya lihat beberapa teman-teman mahasiswa yang kebetulan sempat magang di tempat saya, tidak diajari secara mendetail. Artinya memang perlu praktek, perlu bersentuhan langsung dengan dunia kerja. Nah maksud saya adalah memang harus terus belajar sih sebetulnya. Itu kita harus tetap belajar untuk terutama untuk mengikuti perkembangan. Seperti saya juga setelah tahu renewable energy ya, mau nggak mau juga saya harus belajar tahu sih apa sih renewable energy ini, seperti apa, bagaimana nanti pengaruhnya ke sistem yang existing seperti apa. Jadi tantangan yang pertama memang kita harus mengikuti dengan perkembangan teknologi. Yang kedua, kita juga harus tetap aware terhadap perkembangan dunia ini. Meskipun contohnya tadi ya renewable energy, tapi kalau kita lihat kita juga tahu bahwa dunia juga bergerak ke arah data. Tren di dunia sekarang ini adalah data science ya, lalu AI, artificial intelligence, dan itu pasti akan masuk ke dalam semua bidang termasuk dunia elektrikal. Iya. Artinya kita jangan hanya terpaku dengan apa yang bisa kita dapatkan, tapi kita perlu melihat real di dunia ini yang berkembang sekarang apa. Nah, kita melihat kita bisa nggak memanfaatkan itu ke dalam pekerjaan atau kegiatan kita sehari-hari, supaya kita nanti nggak ketinggalan dengan zaman, nggak ketinggalan dengan yang lain. Jadi memang yang kedua berarti istilahnya awareness atau waktu visi gitu ya, untuk melihat seperti apa nanti ini dunia ini berkembang. Jadi kita juga harus jangan istilahnya ketinggalan. Terus dan manfaatkan itu untuk
Kalau di electrical ya kita manfaatkan yang berkembang itu AI, data science, ilmu data science dan sebagainya ke dalam dunia kita sendiri. Ya seperti itu sih. Iya. Terima kasih banyak Mas Haidar sudah sharing bersama kita Ethos Energy Continuous Learning. Ini sangat banyak insight-insight yang saya lihat ini sangat bermanfaat buat teman-teman calon insinyur maupun juga teman-teman yang baru selesai kuliah dan baru mulai start berkarir di dunia keinsinyuran khususnya electrical. Sangat banyak tadi yang disampaikan dan saya merasa kalau itu diikuti oleh teman-teman, insya Allah bisa juga menjadi insinyur beneran gitu. Insya Allah. Oke Mas Haidar, mungkin itu ya yang bisa cara bincang-bincang kita malam ini. Makasih banyak. Mudah-mudahan menjadi amal jariah buat teman-teman, buat Mas Haidar ya. Dan ini tentu juga sangat bermanfaat buat teman-teman yang nonton ya, seluruh Indonesia nih yang nonton ya. Mudah-mudahan mereka bisa mengambil manfaatnya. Dan satu kata kunci yang saya capture tadi adalah jangan berhenti belajar ya, harus ada rasa curious terhadap sesuatu ya, misalnya mengenai kabel satu, kita harus belajar terus. Ternyata kabel itu banyak sekali speknya gitu ya, harus belajar terus speknya itu, jangan berhenti belajar gitu ya. Oke, ada yang terakhir mau disampaikan Mas Haidar? Ya, mungkin sedikit penutup ya. Memang kalau saya tadi sudah kita bahas di dalam perbincangan kita, paling utama adalah rasa ingin tahu itu ya. Tapi saya juga ingin garis bawahi kalau nanti dalam bekerja jangan lupa bekerja itu juga belajar. Jadi bekerja jangan lupa di dalam otak kita bekerja itu belajar, kita harus belajar ya, dalam harinya dalam pekerjaan, karena seperti yang tadi sudah mungkin sempat saya sampaikan, setelah kita kuliah, ilmu yang kita manfaatkan di dalam benar-benar hard knowledge yang kita manfaatkan dalam pekerjaan itu ya mungkin sedikit kecuali kita jadi dosen. Yang bisa kita manfaatkan dalam kerjaan itu tadi curiosity, soft skill yang lain, communication dan lainnya. Jadi dan itu tidak, kalau setelah kerja tadi tidak gampang terbentuk karena medianya, yang pertama medianya cukup jarang, yang kedua kita akan sibuk dalam pekerjaan kita. Semasa mumpung masih kuliah dan itu masih bisa dibentuk, saya yakin teman-teman mahasiswa ataupun rekan-rekan viewers dari Ethos ini sebelum lulus lah bisa istilahnya mengejanwahantai atau istilahnya bisa menciptakan suatu rasa itu sebelum lulus. Jadi nanti setelah kerja bisa siap dalam dunia kerja. Ya. Oke, terima kasih banyak Mas Haidar sudah sharing bersama kita. Saya dari Ethos Energy Continuous Learning berterima kasih banyak ya. Karena ini kesempatan yang sangat baik mendapatkan insight dari teman-teman insinyur yang sudah banyak pengalaman, agar mau share pengalaman. Yang utama itu pengalaman sebenarnya ya, ilmu bisa dipelajari banyak media sekarang ya. Oke, makasih banyak. Mungkin jangan bosan-bosan kalau nanti kita minta lagi untuk ini. Waktu ini ada banyak iklan dan gangguan. Nah, nggak masalah ya. Oke, terima kasih Mas Medan. Sampai jumpa di acara Ethos Energy Continuous Learning berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan terima kasih banyak buat Mas Haidar Ismail yang sudah share bersama kita malam ini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.